Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Apa kabar para pecinta Al-Quran? Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui channel YouTube Dakwah Khadimul Ummah Channel dalam program Tahsin Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar tahsin surah Al-Ghashiyah. Baik, surah Al-Ghashiyah. Sebelum kita mulai, mari kita buka mushaf Al-Quran. Kita cari surah Al-Ghashiyah. Ya, sudah jumpa ya? Surah Al-Ghashiyah. Ya, mari kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ha, ya bukan ha. Jangan sampai tertukar dari hal jadi hal ya. Maka akan berubah maknanya nanti. Ini termasuk kesalahan besar atau kesalahan jali. Kemudian huruf lamnya punya sifat diantaranya lah tawassut. Alirkan sedikit bunyi lamnya, sedikit saja ya. Hal ataka, ya, ataka, hal ataka, ya. Kemudian hadithul ghashiyah. Ha, baru yang kedua ini ha. Yang tadi ha, yang kedua ini ha. Dal ya, da, huruf dal itu ujung lidah kita ketika mengucapkannya menempel di tempat tumbuhnya gigi muka atas, bagian dalam ya. Ya, da ya, menyentuh usi sedikit, menyentuh pangkal gigi, da. Kemudian ta, huruf ta itu ujung lidah kita berada di antara gigi muka atas dan gigi muka bawah. Keluarkan sedikit ujung lidah kita dari batas gigi ya. Hadithul ghashiyah. Nah, karena ta itu huruf tipis, sebelum dimonyongkan bibir kita ketika didomahkan, maka senyumkan dulu tul ya. Kemudian ta-nya lamnya maksudnya itu lam sukun. Nah, perhatikan lagi, tidak boleh dipantulkan. Kemudian huruf lam ini huruf tipis juga, maka disenyumkan dia. Tul ya, hadithul. Gha-nya ghain huruf tebal karena termasuk huruf isti'la. Hadithul ghashiyah. Shinnya huruf tipis, bukan dibaca sya tapi sya ya. Hadithul ghashiyah. Nah, perhatikan lagi huruf tak marbutah di ujungnya itu ketika diwakafkan dia berubah menjadi huruf ha, maka berikan sifat huruf ha, di antaranya adalah rokhawah, mengalir bunyinya. Ghashiyah. Ya, kita ulangi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, lanjut ayat kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Nah, wujuh ya. Jim itu huruf tipis, senyumkan dulu sebelum dimonyongkannya. Wujuh. Ya, jangan langsung wujuh tapi wujuh ya. Kemudian ada huruf ha ya, berharokat dhammatani ya, dhammah dua ya, dhammatani. Kemudian bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya adalah idgham ma'a gunnah atau idgham bi gunnah ya. Nah, maka diidghamkan lalu didengungkan. Wujuhu ya. Yauma idzin. Perhatikan yau, jangan yau, tidak boleh sengau. Yau ya, jangan yauma idzin. Yang betul adalah yau ya, di rongga mulut bunyinya yau, bukan di khayshum, bukan rongga hidung. Kemudian yauma idzin ada kasrotani bertemu dengan huruf kha, maka hukum bacanya adalah izhar halqi ya.
harus jelas bunyinya, tetapi alirkan sedikit bunyi ya, bunyi yauma idzin, karena dia sama seperti dengan huruf nun ya, ada tawassut, alirkan sedikit bunyinya, yauma idzin khasyi'ah, tapi jangan kelamaan ya. Kha huruf tebal, shin tipis, ya, ain huruf tipis, khasyi'ah, jangan terbaca khasyi'ah, tidak, khasyi'ah. Haknya alirkan sedikit bunyinya karena dia punya sifat tawassut. Lanjut. Hak maksudnya hak perubahan dari ta marbutah ketika diwakafkan ya, menjadi hak dia. Lanjut ayat berikutnya. Amilatun nasibah. Ya, ain tipis ya. Amilatun, ada dhammah tadi bertemu dengan huruf nun, maka pembacanya adalah idgham ma'a gunnah atau idgham bi gunnah, dengungkan ya. Dengungkan. Nasibah ya, tadi amilatun ya, nun itu huruf tipis, senyumkan dia, jangan hanya amilatun ya, tidak ya, amilatun nasibah ya. Shad itu di antara huruf yang memiliki sifat isti'ala, juga sekaligus memiliki sifat itbaq ya. Sebagian besar lidah kita naik ke langit-langit mulut kita. Nasibah ya, nasibah karena naik, jadi dia menebal bunyinya itu ya. Walaupun tingkat ketebalannya berada di bawah ketika dia baharokat dhammah dan baharokat fathah ya. Nasibah, jangan sampai dibaca nasibah jadi sin ya. Nasibah ya, baknya tipis, kemudian kembali tak marbutahnya karena diwakafkan menjadi huruf ha dia. Lanjut. Tasla naran hamiyah ya, tasla, jangan sampai taknya ditebalkan jadi tos, yang tebal shadnya tas ya, kemudian lamnya tipis lagi, tasla, jangan terbaca tebal, tasla ya, tasla ya. Naron, naron, roknya tebal, harokatnya apa, fathatani, ketemu huruf ha, maka hukum bacanya adalah izhar halqi ya, izhar halqi. Oke. Hamiyah, jangan hamiyah tapi hamiyah ya. Lanjut. Tusqa min ainin aniyah. Nah, tusqa, tus ya, tak huruf tipis, senyumkan dulu sebelum dimonyongkan, tus. Nah, kemudian sinnya senyumkan lagi, tus ko nya huruf tebal, ko, jangan sampai bulat bibirnya, ko, tidak ya, tus ko ya, tus ko min ainin. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, hukum bacanya adalah izhar halqi, tapi jangan lupa huruf nun punya sifat tawassut, alirkan sedikit bunyi nunnya, min ainin ya, min ainin. Kemudian ada kasrotani bertemu dengan huruf hamzah, pembacanya adalah izhar halqi ya. Ada dua izhar halqi di sini ya. Min ainin aniyah, harus jelas ainnya, min ainin aniyah, jangan sampai tertukar dengan huruf ain maksudnya. Misalnya min ainin aniyah, salah ya. Min ainin aniyah ya. Lanjut ayat berikutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Iya. Laisa ya, jangan sampai terbaca laisa. Sempurnakan bunyi i-nya, laisa ya. Lahum ya, lahum. Nah, tutup mimnya sambil senyum. Lahum ya. To huruf tebal, to ta'amun, ainnya tipis, mimnya juga huruf tipis, mun ya. Nunnya maksudnya ujung dari bacaan dhammatani kan ada bunyi nun ya, tapi apa namanya, maka ditipiskan juga. Nah, laisa lahum ta'amun ya, illa, berikan nabrah kepada huruf lam bertasydidnya. Ta'amun ada dhammatani bertemu dengan huruf hamzah, maka pembacanya adalah apa, izhar halqi ya.
ta'amun illa nabdah di lamnya mil ada nun sukun bertemu dengan huruf dad ya, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki mil dhari ya, dadnya huruf tebal maka ikhfa-nya juga harus tebal, dha-nya tipis dhari. Ain punya sifat tawassut di antaranya, alirkan sedikit bunyi ain di akhir ayat ini. Lanjut. La yusmin wa la yughni min ju'. Ya. La yusminu ya sama ya. La-nya dibaca dengan 2 harokat. Yusminu ya huruf tipis disenyumkan dulu baru dimonyongkan yus. Ya, sinnya ditarik lagi bibir kita senyumkan yusminu ya. Wala yuni, perhatikan di ghainnya. Ghainnya itu punya sifat rokhawah di antaranya alirkan bunyinya yu. Jangan yuk ni tapi yu ni, tebalkan dia karena dia punya sifat isti'ala ya. Wala yuni mil ada nun sukun bertemu dengan huruf jim huruf tipis jadi ikhfa'nya jadi tipis juga min ju' ya. Lanjut. Wujuhu yawma idzin na'imah ya. Perhatikan wujuhun, kita fokus ke ada dhammatani di huruf ha ya bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya adalah apa? Ada yang ingat? Idgham ma'agunnah atau idgham bi gunnah ya. Yauma idzin zal, perhatikan ujung lidah kita ya, keluar sedikit ujung lidah kita dari batas gigi. Yauma idzin ya, yau jangan yau. Yauma idzin. Nah, di situ ada kasrotani bertemu dengan huruf nun, maka hukum bacanya adalah apa? Idgham ma'agunnah atau idgham bi gunnah. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha ain, perhatikan sifat tawassutnya alirkan sedikit. Lisa'iha ha bukan ha. Radiyah, nya tebal bukan radiyah tapi radiyah ya, radiyah ya. Haknya tak marbutohnya diwakafkan jadi hak dia. Maka berikan di antara sifat huruf ha adalah al-khawah, alirkan bunyinya radiyah ya. Fi jannatin 'aliyah, fi 2 rakaat, jannatin dengungkan ada nun bertasydid di situ ya, gunnah dengungkan. Nah, aliyah jannatin ada kasrotani bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacanya adalah izhar halqi ya, maka tidak boleh didengungkan. Fi jannatin aliyah ya, salah. Yang benar adalah fi jannatin aliyah. Cuma jangan lupa ayat bunyi tin itu ada unsur nun di situ, maka alirkan sedikit ya, berikan sifat tawassut di dalam tinnya itu in ya. Lanjut. La tasma'u fiha laghiyah. Sekarang coba kita slow motionnya. La tasma'u fi ya. La tasma'u fiha ya. Taknya tipis, sinnya tipis, mimnya tipis, ainnya tipis. Au ya. Au fi ya. Fa ada napas yang mengalir. Nih ya. Fa jangan pi tapi fi ya. Fiha ya. Fiha laghiyah. Ghaid punya sifat isti'ala tapi tidak punya sifat itbaq, maka cukup laghiyah, jangan lawiyah, bukan laghiyah ya. Lanjut. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun, di situ ada
ada dhammatani bertemu dengan huruf jim. Pembacanya adalah ikhfa hakiki. Karena jim huruf tipis, maka ikhfa'nya tipis juga. Ainun jariyah. Jangan ja, tapi ja ya. Jariyah. Ya, lanjut. Fiha sururum marfu'ah. Ini agak rumit, coba kita pelan-pelan ya. Fiha ya, sururum, tarik mimnya ya, karena dia posisi tipis. Sinnya senyumkan dulu. Sururum marfu'ah. Tebal roknya karena sukun roknya itu didahului oleh huruf yang dibaca fathah. Ya, fa-nya ya ada hamas, nafasnya mengalir. Fu ya, marfu'ah, ainnya tipis lagi. Ya, coba. Fiha sururum marfu'ah. Iya, kita usahakan sebaik-baiknya ya. Wa akwabum mawdu'ah. Ya, perhatikan kafnya, huruf kafnya, hamas kafnya, ya. Ya. Akwabum. Nah, di situ ada apa? Ada dhammatani bertemu dengan huruf mim. Pembacanya adalah idgham ma'a gunnah atau idgham bi gunnah. Ya, dengungkan ya. Akwabum. Ya, tarik mimnya. Akwabum mawdu'ah. Ya. Lanjut. Wa namariqu masfufah. Nah, ini rumit lagi ya. Pelan-pelan. Wa namariqu masfufah. Bisa ya? Oke, bisa. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabi ya, wazara, roknya tebal ya. Biyu, berikan nabrah kepada ya-nya karena ada tasydidnya. Kemudian huruf ya alirkan, dia punya sifat rokhawah ya. Mabthuthah, bukan mabe tapi mabe, tipis ba-nya, qalqalahnya juga tipis karena dia bukan tebal seperti qaf. Mabe ya, mabthuthah. Nah, ujung lidah kita keluar sedikit ya. Senyumkan dulu. Susah ya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ya, lanjut. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, qat, bukan kot ya, bukan kot keluar begitu, kot ya di dalam, karena tak itu ujung lidah kita ketika mengucapkannya berada di pangkal gigi ya, tempat tumbuhnya gigi, bukan atas, bukan ya, bukan di luar begitu ya. Baik, kita ulas. Afala yaum, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf dha. Pembacanya adalah apa? Ikhfa hakiki, karena dha itu huruf tebal, maka ikhfa'nya juga tebal. Afala yang, jangan yang tapi yang ya. Zuru ya. Kemudian situ ada ra ini dibaca tebal, zuru ya, karena berharokat dhammah ya. Nah, ilal ibi, lamnya alirkan sedikit bunyinya karena punya sifat tawassut. Ilal ibi, jelaskan bunyi kasrah ibi, jangan eb tapi ibi. Li kaifa, jangan kaifa tapi kaifa. Khuliqat ya, yang tebal kha-nya, kemudian qafnya, kemudian lam dan ta-nya tipis. Khuliqat ya, khuliqat ya. Perhatikan ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas sama, berikan nabrah kepada sinnya karena ada tasydidnya, lalu samanya dibaca dengan 4 hingga 5 harokat karena mad wajib muttasil ya. Kaifa rufi'at, wa-nya tebal, fa-nya tipis, ainnya tipis, ta-nya tipis.
rufi'at. Ya. Baik, okey, lanjut. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, wa ilal jibal, jimnya tipis. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, shadnya ya kelihatan tebalnya ya, karena dia huruf itbaq. Si ya, si, jangan si tapi si. Si ya, bedakan dengan sin. Kalau dibaca nusibat berubah maknanya nanti. Nusibat berikan sifat isti'ala, berikan sifat itbaq daripada huruf shad itu ya. Naikkan sebagian besar lidah kita ke langit-langit mulut kita. Nusibat ya. Baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Wa ilal ard, wa-nya tebal, dot-nya juga ini huruf itbaq juga ini. Ya. Ardi tidak cukup di tapi di ya. Ardi. Lalu kaifa sutihat, ada huruf itbaq lagi ta ya. Sutihat. Ya, bukan sutihat tapi suti su. Senyumkan dulu sinnya. Sutihat. Ya, ya, gitu. Sutihat, ya, bukan sutihat, ya, bukan ya, tapi sutihat, ya. Nah, agak rumit ya. Lanjut. Fadzakir. Nah, di situ ada waqaf ya, al-waqfu aula ya, memang lebih utama diwakafkan. Kalau disambung pun tidak apa-apa ya. Fadzakir. Perhatikan fa, ada nafas yang mengalir. Fadzakir, za, fadzakir berikan nabrah tekanan suara kepada huruf kaf karena ada tasydidnya. Kemudian ra-nya dibaca tipis karena dia oleh huruf yang dibaca kasrah. Fadzakir, jangan fadzakir, salah. Fadzakir ya, tipis, senyumkan. Innama anta mudzakir. Innama gunnah, nun bertasydidnya, ma-nya dibaca dengan 4 harokat karena mad jaiz munfasil. Lalu kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ta ya, dengan huruf ta pembacaan adalah ikhfa hakiki. Anta tipis ya ikhfanya. Mudzakir ya, nabrahkan, berikan tekanan kepada huruf kafnya karena ada tasydidnya. Kemudian ra-nya juga dibaca tipis. Kenapa? Karena diwakafkan ya, jadi jadinya dia itu sukun karena wakaf, jadi ra-nya dibaca tipis karena huruf sebelumnya dibaca kasrah, yaitu huruf kafnya. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, kita kalau berhenti di situ ya, lasta ya, sinnya tipis, taknya tipis, lamnya tipis ya. Ta'alaihim ya, lembut saja alaihim ya, mimnya perhatikan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukum bacaan adalah apa? Ikhfa syafawi ya, betul sekali, ikhfa syafawi. Alaihim bimusaytir ya, bimusaytir ya, ada dua huruf itbaq di situ. Ada shad, ada ta. Bimusaytir, so, bukan so gitu, tapi so. Naikkan sebagian besar lidah kita. So, ya. Bimusaytir, ya, ta-nya tebal, ra-nya tipis karena dia disukunkan sementara huruf sebelumnya dibaca kasrah. Baik. Illa man tawalla wa kafar ya, illa, la-nya dibaca 2 harokat. Illa ya, illa man tawalla, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Illa man tawalla, berikan nabrah pada lamnya karena ada tasydid di situ. Baik. Wa kafar ya, wa-nya dibaca tebal. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar ya. Oke, coba. Zalnya berikan nabrah, zalnya mengalir karena dia punya sifat ukhawah. Fayu'adzibuhu Allahu ya, berikan nabrah kepada kata Allahnya al-'adzabal akbar. Akbar ya tebal ra-nya karena dia disukun karena wakaf
ya, maka huruf sebelumnya dibaca fathah, maka dari itu dia dibaca tebal roknya. Ya. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Nah, perhatikan lagi ada kaf yang disukunkan, ada apa? Hamesnya di situ. Inna ilaina iyabahum. Ada nun bertasydid didengungkan gunnah ya. Ilaina nanya dibaca dengan 4 harokat karena mad jaiz mufasil. Kemudian iyabahum, iyabahum ianya 2 harokat karena itu mad tabi'i ya. Bahum ya, bahum ya. Mimnya tipis, bahum ya, senyumkan ujungnya ya. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, ya tarik ya. Thumma in ada 2 yang digunahkan mim bertasydid, gunah juga, nun bertasydid juga gunah ya. Alaina hisabahum. Ya. Baik. Untuk selanjutnya mari kita ulang lagi dari awal. Kita baca sama-sama surah Al-Ghasyiyah ini dari ayat pertama. Baik. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kita ulangi. Wujuhun yawma'idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Kita ulangi ya. La yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah. Perhatikan ma-nya mas tipis ma-nya. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
lasta 'alaihim bimusaytir. Kita ulangi, lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Kita ulangi ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Sekali lagi. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Alhamdulillah selesai juga kita belajar untuk sementara tahsin surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bagus dalam membaca surah Al-Ghasyiyah. Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.